Hai creators, kira-kira apa sih yang terbesit di dalam pikiranmu ketika kamu bekerja sebagai seorang content creator? Pekerjaannya fun, fleksibel, atau bebas? Atau mungkin ketika kamu menjalani profesi content creator, kamu membayangkan bahwa pekerjaan ini tuh bisa dengan mudah mendapatkan cuan? Nah, teman-teman semua, di samping hal yang sudah kalian lihat di sosmed terkait dengan dunia content creator, semuanya itu butuh sama yang namanya proses. Nah, di video kali ini kita akan membahas 6 skill apa aja sih yang kira-kira content creator tuh bisa dalemin supaya nanti bisa menghasilkan konten-konten berkualitas. So, jangan kemana-mana, saksikan video ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ya. Hai creators, kembali lagi bersama saya Owen Marsyenda selaku co-founder dan juga CMO dari Evian Creator School. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Nah teman-teman, untuk menjadi seorang content creator, mungkin yang pernah kalian lihat di sosial media, mereka tuh adalah content creator yang mungkin kamu membayangkan itu kaya banget dan bisa memberikan dampak positif yang luar biasa. Namun, di balik semua itu, tahukah kamu bahwa menjadi seorang content creator itu juga ada tantangannya? Nah, maka dari itu, yang mesti kamu ingat bahwa menjadi seorang content creator tuh butuh yang namanya proses. Dan buat kamu, khususnya para subscriber dan viewers dari channel Evian Creator School ini, kamu harus menanamkan prinsip yang satu ini, yaitu positive content is your lifestyle. Nanti saya akan membahas kenapa kalian harus memegang prinsip ini ketika kamu menjadi seorang content creator. Nah, back to topic. Sebagai seorang content creator, kamu nantinya akan bertarung bagaimana cara bisa menghasilkan engagement sebanyak-banyaknya. Dan nanti kamu akan bersaing dengan banyak sekali content creator yang sudah mungkin berpengalaman ataupun yang sudah berprestasi di luar sana. Nah, teman-teman semua, apa sih 6 skill utama yang bisa kamu asah? Yang pertama adalah skill dalam melakukan riset konten. Mengapa hal ini penting? Karena dengan kamu menjadi seorang content creator, kamu nantinya akan dituntut untuk bisa selalu kreatif dalam menghasilkan konten-konten yang bermanfaat dan bisa memberikan dampak positif. Nah, kalau misalnya teman-teman semua di sini bisa menemukan satu ide konten yang sekiranya ide konten tersebut itu teman-teman bisa sukai atau passionate, maka konten tersebut ini nantinya bisa menjadi gaya hidup kamu. Dan ingat kata kuncinya, kamu harus bisa menemukan satu ide konten yang ada penontonnya. Ya, mengapa harus ada penontonnya? Karena ya kembali lagi, tantangan seorang content creator adalah menghasilkan engagement sebanyak-banyaknya. Nah, apa sih pertimbangan-pertimbangan yang mesti kamu catat ketika kamu sedang melakukan riset ide konten? Ada 3 poin penting yang wajib kamu pertimbangkan ketika kamu sedang mengumpulkan ide konten. Nah, poin yang pertama, kamu mesti cross-check materi dari konten yang kamu sudah kumpulkan ini apakah sesuai dan benar. Dalam artian bahwa konten tersebut memang ada data-data pendukung. Nah, kenapa poin yang pertama ini penting ketika kamu melakukan riset ide konten? Karena jangan sampai kamu sebagai seorang content creator itu menginformasikan sesuatu yang sifatnya sesat atau tidak sesuai dengan kebenarannya. Contohnya saja, ketika kamu ingin membahas seputar dunia YouTube. Nah, kamu harus bisa memfilter nih, kira-kira informasi apa saja yang memang didukung oleh data-data dari YouTube Partnership Program untuk kamu sampaikan nih ke publik, terutama buat audiens yang mungkin ingin bisa berkarir di dunia YouTube. Nah, kamu mesti coba cross-check kebenarannya agar kamu tidak salah dalam menyampaikan informasi. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kamu juga mesti melakukan riset nih, kira-kira konten yang kamu sudah kumpulkan ini itu relevan nggak? Atau sesuai dengan tren terkini. Mengapa hal ini penting? Karena dengan kamu bisa menyajikan konten-konten yang bisa sesuai tren masa kini, ini akan jauh lebih potensial untuk bisa trending. Kamu bisa perhatikan, kalau misalnya konten yang kamu temukan ini bisa berhasil mengikuti trending, tapi dengan nuansa atau niche konten yang sudah kamu tentukan, kamu nantinya sudah tahu nih
bahwa audiens kamu nih yang sudah banyak nih menanti. Karena ide konten tersebut tuh skupnya lagi trending. Gitu. Contohnya saja yang saat ini sedang trending adalah Piala Dunia. Kalau kamu bisa menyajikan konten yang berkaitan dengan Piala Dunia, tapi masih dalam satu niche channel kamu, maka itu pasti akan oke banget nih teman-teman. Ini adalah poin kedua. Poin ketiga, apakah ide konten yang kamu temukan ini itu bisa potensi untuk melanggar hak cipta ataupun peraturan hukum lainnya. Nah, ini penting banget juga nih. Contohnya saja, ketika kamu membuat konten yang bertemakan musik, seperti mengcover lagu. Nah, biasanya untuk mengcover lagu, ini tuh ada aturannya tersendiri. Ketika kamu cover lagu, itu lagunya sudah ada pemiliknya. Apabila kamu tidak meminta izin ataupun mengcover dengan mengakui bahwa karya lagu tersebut adalah milikmu, itu bisa berdampak fatal. Karena nanti akan ada pencipta lagu yang asli yang keberatan dengan hal tersebut dan bisa menuntut kamu. Jangan sampai karena hal tersebut, kamu yang malah dirugikan. Maka dari itu, konten apapun yang kamu buat, kamu mesti pertimbangkan badan hukumnya. Apakah konten ini tuh berpotensi untuk bisa merugikan kamu? Jika ada potensi tersebut, bagaimana sih cara mengemasnya? Nah, contohnya saja, ketika kamu mau mengcover musik, kamu bisa minta izin terlebih dahulu nih ke artis yang memang sudah menjadi pemilik sah dari lagu tersebut. Kamu bisa izin untuk kamu bisa mengcover, dan sebagai orang yang mengcover lagu tersebut, kamu wajib menyisipkan nama. Entah di judulnya ataupun di deskripsinya, bahwa lagu ini penciptanya siapa. Itu adalah cara kamu untuk bisa menghormati orang yang menciptakan lagu tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu ketiga poin yang bisa menjadi pertimbangan kamu ketika melakukan riset ide konten. Skill yang kedua adalah skill manajemen waktu. Mengapa hal ini penting buat kamu, seorang content creator, bisa manajemen waktu? Karena kebanyakan dari content creator tuh masih belum efektif dan efisien melakukan pekerjaannya untuk bisa menghasilkan konten. Contohnya saja, ketika kamu bisa memproduksi konten dalam satu minggu, itu aturannya bisa 5 video, tapi kamu masih satu video, itu kan cukup tidak efektif ya hasil kerjanya. Jangan sampai teman-teman kamu yang sudah berjalan duluan, ini sudah melewati kamu jauh dan kamu semakin tertinggal. Kalau kamu bisa membentuk SOP yang jelas seperti kapan fase untuk pre-production, production hingga post-production, maka hal ini akan sangat baik untuk kamu. Yang tahu timeline pembuatan kontennya adalah diri kamu. Tidak semua hal bisa disamakan. Kalau mungkin video yang kamu rancang ini itu sebesar YouTube Rewind, ya mungkin itu wajar memakan waktu lama, mungkin sampai berbulan-bulan. Cuman kalau misalnya kamu memang mau fokus ke kuantitinya saja, kamu harus bisa lebih bekerja secara efektif dan efisien. Nah, maka dari itu kamu mesti perdalam hal ini. Bagaimana caranya agar kamu bisa menghasilkan konten yang banyak dalam waktu yang singkat. Nah, ini yang perlu kamu coba dalemin dan coba bangun sistemnya. Nah, itu dia skill yang kedua, yaitu skill manajemen waktu. Skill yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah paham tentang SEO. Kenapa paham tentang SEO ini merupakan salah satu skill yang penting untuk kamu? Karena dengan kamu bisa menguasai SEO, kamu tentunya akan mengetahui nih, kira-kira keyword apa yang bisa menjadi tren ataupun cocok untuk konten yang kamu buat. Ketika kamu bisa mengetahui hal tersebut, maka konten kamu akan bisa berpotensi untuk bisa muncul di halaman pertama dalam mesin pencarian. Nah, kamu bisa memanfaatkan platform-platform gratis terlebih dahulu seperti Google Trends ataupun Google Keyword. Kalau misal kamu mau yang lebih expert lagi, ada juga yang namanya platform TubeBuddy untuk membantu kamu menentukan keyword. Itulah skill yang ketiga, yaitu skill terkait dengan pemahaman SEO, Search Engine Optimization. Skill yang keempat, yaitu skill writing. Mengapa skill writing ini penting? Ini tujuannya adalah agar kamu bisa menuangkan segala ide ataupun menentukan deskripsi, judul, thumbnail itu sesuai dengan kalimat-kalimat yang para audiens itu bisa rasakan. Dalam artian, kemampuan ini tuh dinamakan dengan skill copywriting, yang kamu bisa membuat kalimat ataupun kata-kata yang sifatnya persuasif. Dengan kamu bisa menciptakan kalimat-kalimat ini yang sifatnya persuasif atau yang memberikan rasa penasaran, ini akan menentukan sekali untuk para netizen itu bisa klik
konten kamu dan menontonnya sampai akhir. Maka dari itu, ada yang bilang bahwa film yang baik itu semuanya berawal dari sebuah skenario yang oke. Dan saya setuju banget akan hal tersebut. Semua itu bermula dari kertas. Apabila kamu seorang content creator pemula, disiplinlah untuk bisa membuat skrip terlebih dahulu sebelum kamu ngomong di depan kamera. Dengan begitu kamu tahu nih pembahasan apa saja yang boleh kamu lakukan dan yang tidak. Oke teman-teman, itulah skill yang keempat, yaitu skill writing. Skill yang kelima adalah skill videografi. Kamu sebagai seorang content creator, walaupun mungkin konten kamu saat ini masih sederhana, tapi ketika kamu bisa paham tentang videografi, kamu tentunya bisa mengupgrade konten video kamu untuk bisa naik level. Contohnya saja, coba kamu cari channel-channel yang mengedepankan teknik videografi yang oke. Seperti channel Team Tuan by Chandra Leo, channel Downnet Film by Anjas Mardita, atau channel LDP, Last Day Production. Kamu bisa coba kunjungi channel mereka untuk bisa menemukan hal-hal yang menjadi pembeda nih dibandingkan konten-konten yang biasa ya. Memang skill videografi ini pastinya butuh effort lebih. Tapi kenapa tidak kalau misalnya nanti ini bisa mengupgrade channel kamu untuk bisa lebih menarik lagi di mata audiens. Nah itulah skill yang kelima, yaitu skill videografi. Dan skill yang keenam, yang terakhir adalah skill editing. Tentunya sebagai seorang content creator tidak akan pernah terlepas dari yang namanya dunia editing. Entah konten kamu itu hanya bergambar, atau konten kamu hanya suara, konten kamu hanya video, ataupun gabungan dari semua tersebut, semuanya itu perlu skill editing yang oke. Nah, cuman kamu nggak perlu khawatir, karena teman-teman semua, skill-skill yang tadi saya sebutkan ini adalah skill-skill yang bisa dipelajari apabila kamu niat. Nah, di skill editing ini, yang terpenting adalah bagaimana cara kamu bisa mengemas video kamu yang tadinya mentah, atau konten kamu yang tadinya mentah, itu bisa terlihat menarik secara visual di depan audiens. Kamu bisa memanfaatkan ataupun mempelajari beberapa platform ataupun beberapa aplikasi software yang berkaitan dengan dunia editing konten yang kamu ingin buat. Nah, dengan kamu menguasai kemampuan editing yang oke, tentunya kamu akan bisa membuat channel kamu menjadi lebih indah dibandingkan channel-channel lain yang tidak menggunakan teknik video editing. Nah, itulah 6 skill penting yang bisa kamu perdalam sebagai seorang content creator pemula. Sebenarnya masih banyak sekali skill-skill yang bisa kamu perdalam. Contohnya adalah skill public speaking ataupun skill komunikasi ketika kamu membuat konten. Namun, itu nanti kamu bisa learning by doing. Nah, yang terpenting 6 skill ini itu wajib untuk kamu dalemin agar kamu bisa menghasilkan konten-konten yang berkualitas. Mungkin itu aja video yang satu ini. Semoga video yang kami buat ini bisa memberikan manfaat positif. Nah, apabila kamu mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen ya, agar kamu bisa turut serta mendukung pertumbuhan dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Evian Creator School, where content creators start and grow. Sampai jumpa!